Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Gimana teman-teman, sudah pada sholat? Alhamdulillah aku baru aja pulang dari masjid, sholat maghrib berjamaah. Terus bikin konten. Karena waktu yang senggang itu memang di jam-jam seperti ini teman-teman ya. Setelah maghrib menjelang isya. Itu ada waktu yang biasa saya manfaatkan untuk bikin konten. Artinya saya sering bikin konten itu di jam-jam ini. Kalau di siang hari ya saya samalah dengan kalian. Ada pekerjaan, selain ngerawat burung loh ya, ada pekerjaan, ada kesibukan. Nah kalau nanti agak maleman dikit gitu ya, habis isya itu biasanya ada tamu ya. Ada yang dari dalam kota, luar kota, teman-teman perburungan. Juga biasanya itu tetangga-tetangga ya, sekitar perumahan ini. Biasalah ngopi bareng ya. Ya saya manusia, makhluk sosial ya, nggak harus selalu burung terus gitu kan ya. Ya ada waktu dimana saya juga perlu berikan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lain gitu kan ya. Oke lah teman-teman, seperti biasanya ya, saya akan memanfaatkan waktu yang sebentar ini tadi untuk menjawab pertanyaan yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Nara Cungkring 4445. Bang, kalau murai saya ciak buru parah ya, terus saya jor uka, terus gak mau makan fur. Nah pas pengondisiannya waktu mabung gimana? Apa tetap masih full uka aman? Oke ya. Pertanyaannya bagus, tapi gini, lebih ke fokus dulu lah. Pertanyaanmu gimana nih? Ini kan burungnya ada ciak bulu parah ya. Terus dijor uka. Ini alasannya apa? Alasannya apa dijor uka? Nah, oke lah, anggap aja begini. Karena saya juga pernah membahas teman-teman di mana ada kasus burung yang ciak bulu disebabkan karena kurangnya nutrisi. Kalau orang awam ya, atau pada umumnya lah ya, bahasa halusnya seperti itu, melihat burung yang ciak bulu itu selalu dikait-kaitkan dengan karakter. Padahal belum tentu. Penyebab ciak bulu itu banyak faktor penyebabnya, ya kan? Macam-macam teman-teman. Dan itu perlu kita pastikan di saat kita mau action untuk menangani kasus ciak bulu itu. Apa saja itu? Satu, burung malnutrisi. Itu juga bisa ciak bulu. Ya, malnutrisi maksudnya apa? Bisa kelebihan, bisa juga kekurangan. Nah, artinya ya kekurangan itu bisa juga jadi penyebab burung ciak bulu. Biasanya itu setelah diciak-ciak ada dimakan tuh bulunya. Terus ada lagi ciak bulu karena birahinya terlalu tinggi. Yang birahi itu condong ke arah birahi kawin. Itu ya. Terus ciak bulu yang disebabkan karena parasit. Itu juga bisa. Ciak bulu karena burungnya stres. Biasanya kalau burungnya stres seperti ini, akhirnya burung itu mengambil sikap defensif. Ya selalu kayak tertekan begitu teman-teman. Nah itu. Terus ya itu yang sering dianggap orang ya, di saat mereka punya burung yang ciak bulu selalu dikaitkan dengan emosi. Oke, anggap saja burung Nara Cungkring ini tadi burung yang ciak bulu, yang burungnya itu kemungkinan karena kurang nutrisi. Akhirnya di sini diputuskan untuk memberikan jor EF, yaitu pakai UK. Akhirnya ya burungnya akhirnya jadi enak gitu ya, akhirnya tidak ciak bulu. Cuman
dari pembahasan-pembahasan saya, kalau teman-teman simak dengan betul, di mana untuk menangani burung ciak bulu yang disebabkan karena kekurangan nutrisi, di situ bukan hanya soal memberikan extra fooding atau memberikan entah itu extra fooding dengan jumlah banyak atau dijor sekalian. Artinya kalau kita bicara jor, di sini juga dikatakan bahwa burung itu sudah tidak mau makan furnya lagi. Artinya pemberiannya itu jor atau full harian pakai ulat kandang. Kan begitu ya. Cuman di situ bukan hanya menambahkan atau memberikan saja. Ada untuk mengimbangi, ya, mengantisipasi supaya burung, ya, kalau burung yang biasanya karena ciak bulu karena emosi itu teman-teman, kalau dia suhu tubuhnya terus meningkat kan juga akhirnya dia tambah ciak. Nah gitu ya. Nah anggap aja ini burung yang tadinya seperti itu, yang dia kurang nutrisi, akhirnya dia dijor, akhirnya ketemu, ya, terus di sini burung akhirnya mungkin mau kerja lagi dan saat ini burungnya tidak mau makan fur. Nah yang ditanyakan, burung itu mabung, ini gimana nih? Ya, kebetulan burungnya mabung, pengondisiannya bagaimana? Ya, apakah tetap masih di full UK aman? Itu yang ditanyakan, ya kan? Jawabannya bisa aman, bisa enggak. Yang amannya gimana? Nah gitu ya. Teman-teman, sebenarnya soal mabung itu yang terpenting adalah burung bisa beristirahat, terus terhindar dari hal-hal yang bikin burung itu tertekan, hal-hal yang memprovokasi burung itu. Dia mintanya istirahat tuh. Artinya dia membutuhkan tempat yang tenang. Kalau burungmu pakai full EF, entah itu UK, entah itu kroto, ya kalau UK ini artinya sekitar Pulau Jawa. Kalau Pulau Sumatera dan Kalimantan itu jelas jarang ada pakai full UK. Karena barangnya yang nggak ada. Tapi kalau kroto mereka banyak gitu loh ya. Paham kan? Nah anggap aja ini di Pulau Jawa ini karena dia pakai full UK. Nih. Dia full UK, pengondisian itu yang paling penting. Entah itu pakai full atau enggak, itu yang penting pengondisian. Dimana burungmu di saat dia masuk fase mabung ya, atau masuk waktunya dia ganti bulu, maka pengondisian itulah yang paling penting. Tempatnya loh ya, supaya burungmu, ya terserah lah tempatnya di mana, yang jelas burungmu itu tenang, tidak banyak gangguan sehingga dia bisa jatuhkan bulu dengan mudah. Itu ya, kalau tetap pakai full UK. Nah, terus kalau cara lain gimana? Ya dikasih fur. Om, apa nggak lemes burungnya? Nah, itu adalah pertanyaan dari teman-teman yang saya anggap bahwa mereka masih awam atau pemula, yang memang belum banyak menangani burung dan belum punya banyak pengalaman. Kasih contoh Om, contohnya gimana? Contoh yang konkret saja gitu ya, untuk burung yang tadinya pakai full, entah itu UK atau kroto. Kebetulan ini kan di beberapa minggu yang lalu saya cukup banyak ya dalam puasa itu saya update untuk burung yang saya kondisikan karena dia waktunya mabung ya, pengondisian mabung. Ada 7 burung ya. Kalau di rumah ini ada 4. Kalau di sana itu ada 3 yang di rumah yang belakang ya. Ini jadi di perumahan ini aku ada 2 rumah. Itu kebetulan di sini ada 4, di sana ada 3. Nah, yang di sini karena saya bikin konten tuh sering di sini. Itu kan sering aku bikin konten, ya kan? Contohnya kayak PP ya, PP sama MP3. MP3 itu full pakai ulat kandang. Kalau PP itu full pakai kroto. Nah, kalau MP3 itu kan burung yang saya masih jajaki settingannya, ya. Akhirnya ketemu kemarin sebelum mabung itu, dia itu saya ketemukan pakai ulat kandang kok enak, gitu loh ya. Dan ya alhamdulillah sering podium gitu ya sebelum mabung itu sekitar
3 bulan atau 4 bulan sebelum mabung itu. Terus kalau PP, kenapa kok dia di full kroto? Karena PP itu dia adalah burung yang dia tuh sebenarnya penjantan, tapi saya sering lombakan. Jadi burung yang aktif lomba dan juga jadi pejantan, ya kan? Dan itu juga ada videonya saat saya gimana caranya ambil PP dari kandang gitu ya. Udah itu ada videonya, itu nanti kamu bisa lihat. Intinya dari kedua burung ini bisa jadi contoh. Nah, di saat kedua burung ini dengan dia di full extra fooding, bahasanya harusnya nggak ngomong full extra fooding ya. Full pakan alami, kan pengertiannya begitu ya. Full pakan alami. Yang PP kroto, yang MP3 dia itu pakai ulat kandang. Waktu mabuk gimana? Ya karena saya ini orangnya pengalaman dan itu selalu saya terapkan di burung saya. Selalu saya rubah pakai fur. Ya, saya rubah. Kenapa kok dirubah? Alasannya apa? Alasan satu ya, itu sudah jadi standar saya. Dari saya main burung, anggap saya nggak usah ngitung sebelum saya di Jawa. Setelah saya di Jawa ini saja, menginjak di Jawa ini saya 2006 itu saya sudah jadi pemain teman-teman. Saya udah main di Jawa ini. Ya dengan 2 gaco saya dulu itu Golden Boy. Itu kan gaco saya dulu. Ya, di 2006. Itu ya begitu cara saya. Apalagi kalau dulu teman-teman bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang aneh. Di saat pemain itu punya burung murai batu lomba, mereka itu full kroto. Nggak aneh. Kalau sekarang memang karena perkembangan dan orang sekarang ini juga kan tahu ya kenapa mereka memilih pakai settingan, mereka kenapa pakai full EF, ini mereka tahu lah ya. Tujuan mereka ini yang jelas kan pokoknya burung dengan penyesuaian metabolis, karakter ya kan. Endingnya pokoknya di lapangan dia dapat kondisi yang bagus, dia kerja bagus, gitu aja kan gitu ya. Sekarang orang udah bisa lah untuk oh ini burung saya ini cocoknya pakai full EF nih. Oh burung saya ini cocoknya pakai settingan ya. Orang sekarang udah tahu soal itu gitu. Tapi kalau dulu standarnya memang pakai full EF. Itu ya. Maka nggak aneh saya itu kalau udah bicara tentang full EF. Ya. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman. Di burung-burung yang saya rawat itu selalu waktu masuk mabung, bahkan gini, ini suatu khas ya, sebenarnya khas. Dan teman-teman saya di sini tuh tahu ya kebiasaan ya. Jadi kebiasaan di saat menjelang puasa, masuk puasa, burung yang saya rawat rata-rata itu mabung. Kenapa? Alasannya begini teman-teman. Awal ya, ini alasan awalnya. Jadi saya ini kan sering pulang ke Lampung kan ya. Jadi lebaran itu biasanya mudik. Nah di waktu puasa itu juga saya nggak begitu aktif teman-teman. Maka lomba itu biasanya saya libur ya kan. Saya banyak tidur, nggak begitu aktif lah pokoknya. Nah di situ mulai masuk puasa gitu ya. Biasanya itu juga kebetulan pas ya. Kalau burung yang sudah saya rawat udah lama gitu ya, anggap saya lebih dari 2 tahun, itu sering-sering begitu. Tapi kalau tentang burung baru biasanya ngikut juga walaupun belum waktunya mabung gitu ya. Jadi karena ada pengondisian, karena saya sendiri juga tidak begitu aktif kalau puasa. Akhirnya hampir serempak nih burung-burung ini kan. Ada 7 burung loh yang mabung di tempat saya ini. Ya, yang lain tuh karena masih pastol-pastol ya. Jadi baru tuntas mutasi, Tapi yang burung-burung aktif itu ada 7. Itu mabung semua. Khas ya. Dan waktu mau mudik biar nggak nyusahin orang sini, ya kan? Itu udah saya lakukan itu dari sejak dulu. Dari sejak dimana orang main murai batu lomba itu pakai full pakan alami. Gitu ya, full. Jadi kalau mau mudik biar nggak ngerepotin orang rumah atau ngerepotin orang yang dititipi, maka pakai fur. Nah disitulah ya cikal bakalnya itu akhirnya burung itu sering-sering yang saya pelihara waktu masuk puasa itu
saya kondisikan sekalian untuk dia mabung. Karena ada perubahan yang tadinya dari pakan full begitu ya, terus akhirnya pakai pakan fur. Kita kembali ke pertanyaan Nara Cungkring ini tadi. Terserah kamu, mau kamu rubah atau tidak. Tadi saya katakan, kalau memang tidak ingin kamu rubah, toh tidak semua orang juga bisa menerima. Mereka ini saya tahu pertimbangan mereka apa, takut burungnya kenapa-napa, takut burungnya mati, burungnya drop dan sebagainya. Saya tahu soal itu. Jadi saya lebih bijaksana aja, kasih solusi saja gitu ya. Kalau memang kamu pengen full ulat kandang, is okay, ya kan? Tapi itu tadi, pastikan dalam pengondisian itu betul-betul apa ya bahasanya, kualitas dari pengondisianmu betul-betul bagus. Artinya tidak banyak gangguan ya. Entah itu gangguan dari hewan buas, dari kebisingan suasana gitu ya. Terus aktivitas manusia. Yang paling penting yaitu tidak terprovokasi dengan adanya suara-suara burung murai batu khususnya. Jadi dia akan lebih tenang nanti saat kamu full kerodong untuk supaya dia jatuh bulu. Dan itu akan normal juga. Ya, aman, tetap dia juga akan ambrol. Nah, kalau dirasa kalau kamu pengennya memang ada perubahan dengan full dari full UK ke 4 gitu ya, supaya menurutmu lebih enak mengondisikan gitu ya, lebih praktis mungkin seperti itu, ya sudah kamu rubah saja. Tapi di saat kamu rubah ini betul-betul ya, cara kamu untuk merubah itu harus dengan waktu yang singkat saja. Jangan berlarut-larut. Nanti kalau berlarut-larut juga akan masalah. Gitu ya. Paham kan ya? Nanti kamu rubah juga enggak apa-apa. Atau dirasa kok kamu dalam mengondisikan itu agak sulit. Ya, dan ini tambahan sekali lagi teman-teman. Selain tadi ya ada alasan seperti itu, adalah jadi ada banyak hal yang saya pikirkan tentang kenapa kok yang tadinya burung dari full pakan alami terus dirubah pakai fur. Jadi selain karena kebiasaan itu tadi waktu mudik, selain itu juga teman-teman, di saat burung mabung di tempatku ini kan terbiasa dengan banyak burung di tempatku. Ya kan? Banyak burung. Jadi 3 tempat di tempatku ini. Kalau di rumahku yang di perumahan ini kan ada 2 tempat. Selain itu di rumah lama kan juga banyak burung. Nah ini memang tidak mudah, apalagi untuk pemula-pemula. Ini jelas gak mudah untuk mengondisikan supaya burung itu bisa mabung dengan sempurna. Atau dia bisa total mabung lah ya, total ganti bulu. Itu agak sulit memang. Di saat di rumahnya banyak burung. Kalau hanya 1 burung di rumahnya mah gampang itu. Ya, gampang banget. Nah, supaya mudah gitu ya, supaya mudah dia cepat untuk jatuh bulu, untuk merangsang lebih kuat lagi dia untuk cepat jatuh bulu, kamu bisa pakai itu total murah. Itu ya, dirasa kok burungmu agak kesulitan untuk jatuh bulu. Gitu Om, sudah paham kan ya apa yang saya katakan? Jadi nanti ada 2 pilihan, mau kamu pakai full ulat kandang itu juga aman ya, dirubah pakai fur juga aman ya. Terus gini, kalau kamu pakai ulat kandang full, saat burungmu mabung, nanti waktu dia menumbuhkan bulu ya, anggap aja di fase rebung kedokor gitu ya, atau bulu yang sudah mulai ditumbuhkan. Dan kita juga melihat dari total bulu yang ada, anggap aja lebih dari 70% total bulu yang ada sudah mulai dijatuhkan. Di situ kamu nanti kan mulai bisa nambahkan nutrisi lain gitu ya. Contohnya itu seperti mana? Mineral. Kenapa mineral tidak diberikan di awal-awal? Nah, ini juga untuk pertimbangan teman-teman yang masih punya unek-unek. Kalau burung itu dikasih mineral, nanti takutnya agak sulit untuk jatuh bulu. Maka saya katakan itu tadi, momennya yang enak itu untuk menambahkan lebih dari nutrisi yang ada. Itu tadi di fase
rebung dan dokor, atau dari total bulu yang ada itu yang sudah dijatuhkan itu lebih dari 70% total bulu. Ya, kalau sudah jatuh kan nggak lama dia pasti tumbuh. Nah, di situ kamu kasih aja nanti mineral ya, atau kalsium aja juga boleh. Untuk apa? Jadi bukan hanya protein yang kita kasih teman-teman. Karena kebutuhan burung itu bukan hanya protein, dia juga butuh kalsium. Struktur dari bulu itu juga ada kalsium ya. Kalau proteinnya kan jenis protein apa bahasanya kalau di protein untuk bulu dan kuku itu? Keratin ya kan? Itu. Nah, dia juga butuh kalsium. Maka kamu bisa suplai. Kenapa kok diberikan mineral itu ya, selain untuk supaya kualitas bulu bagus gitu ya. Karena gini, khas dari burung-burung yang makan full UK itu biasanya bulunya jelek. Walaupun habis mabung. Nah, supaya bulunya tetap bagus, pertumbuhannya bagus, bulu yang ditumbuhkan kualitasnya bagus gitu ya, sempurna gitu. Kamu bisa tambahkan mineral itu. Oke, gitu aja ya. Itu juga sudah mulai ada apa alarm untuk azan isya teman-teman ya. Waktunya ke masjid untuk sholat isya. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.